Alhamdulillah, hari ini sehat ya Ustazah? Alhamdulillah lumayan. Oke, dipersilakan Ustazah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, santri-santri semuanya sehat? Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi hari ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sejak hari Selasa, sebenarnya sebelum belajar hari Selasa itu sudah ada masalah dengan mata. Alhamdulillah hari Selasa masih bisa belajar. Setelah belajar tidak bisa buka laptop sama sekali, baru sekarang bisa buka. Jadi mohon maaf tidak bisa mempersiapkan materi karena ada gangguan di mata. Karena itu saya mencoba menggantinya dengan tausiah ya, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita, terutama diri saya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri kelas terjemah Al-Quran metode Azhariyah, supaya menjadi bekal untuk kita mempersiapkan diri menuju pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah kali ini memang dikasih judul, judulnya itu persiapan diri menuju yaumul hisab ya. Persiapan diri menuju yaumul hisab, yaitu bagaimana kita seharusnya mempersiapkan diri untuk menuju ke yaumul hisab, hari perhitungan, hari audit nanti. Baik Bapak Ibu, santri-santri yang dirahmati Allah, tadi sudah ada pengumuman dari Ibu Diana yang baru bergabung, insya Allah nanti akan kita ulang di akhir pengumuman tentang kelas Samba yang segera akan kita buka. Untuk itu kita langsung saja kepada inti acara kita hari ini, yaitu tausiah. Persiapan diri menuju yaumul hisab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat itu kita dapat menjalankan kehidupan ini sebagaimana yang telah digariskan oleh Al-Quran. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengorbankan diri beliau demi umat manusia, umat Rasul yang terakhir dari 20 Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu umat Nabi Muhammad, termasuk kita-kita ini semuanya. Di dalam menjalani kehidupan, tentu kita tidak lepas dari sehat dan sakit. Sehat dan sakit datang silih berganti. Ini kepencet sama saya jatuh barusan. Mohon kalau yang bicara di mute dulu ya. Di mute aja semuanya dulu. Sehat dan sakit datang silih berganti. Mudah dan sulit dalam kehidupan juga datang silih berganti. Senang dan sempit juga datang silih berganti. Itulah sunnatul hayah. Namun alhamdulillah dalam kesulitan, kesempitan, kita tetap bisa menjaga Islam dan iman kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu, santri-santri yang dirahmati Allah, tadi ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Bunda Pit.
Terima kasih Bu Nafit yang dari jauh bersedia untuk membacakan, melantunkan kalam ilahi pada acara ini. Dan juga Ibu Sufrenita yang telah membacakan sari tilawahnya. Dan kita berharap dari teman-teman lain yang dari negeri-negeri yang jauh, itu tadi mewakili Amerika, mudah-mudahan minggu depan ada yang dari Eropa. Saya dengar di Eropa ini ada dari Belanda, ada yang dari Jerman juga, mungkin ada yang dari Inggris, ya. Ada juga yang dari Australia yang jauh sana, Singapura, Malaysia. Mudah-mudahan mereka juga ikut aktif dalam kelas kita ini. Sekali lagi terima kasih. Kita yang berada dari tempat yang jauh, ya, dengan adanya Zoom ini kita bisa bersatu, bisa bergabung di kelas ini. Dari latar belakang yang berbeda, dari tempat yang berjauhan, dari karakter yang berjauhan, karakter yang sangat berbeda satu sama lain. Tapi kita disatukan oleh Al-Quran untuk menuju satu arah. Walaupun kita berbeda-beda, namun ada persamaan. Bahwa kita datang ke dunia ini sama-sama berasal dari alamul ghaibi wasyahadah. Dunia atau alam antara yang gaib dan yang nyata. Di mana itu alam yang gaib dan alam yang nyata? Ketika kita berada di rahim bunda kita masing-masing, disitulah awal adanya manusia. Di dalam rahim bunda kita masing-masing, berasal dari mana kita ini? Kita ini berasal hanya dari setetes air. Yang sekarang udah cakep-cakep, udah ganteng-ganteng, udah keren-keren. Semua asal-usulnya cuma dari setetes air. Setetes air mani yang bertemu dengan sel telur. Itulah yang menjadikan kita. Jadi dunia kita pertama sama semuanya, yaitu di alam rahim. Alam rahim bunda kita masing-masing. Kalau kita katakan alam rahim itu alam gaib, boleh juga barangkali dibilang alam gaib. Kenapa? Karena kita tidak mengenal orang lain. Kita belum tahu apa-apa ketika kita berada di alam rahim. Orang di luar rahim juga tidak mengenal kita. Jadi gaib, tidak bisa kelihatan. Kita tidak bisa melihat, mereka tidak bisa melihat kita. Kita tidak bisa menyentuh mereka, mereka tidak bisa menyentuh kita. Kalau kita katakan kita berada di alam gaib, tapi ibunda kita tahu, merasakan ada kita. Orang di sekitar kita juga tahu bahwa kita ada. Boleh kita katakan kita berada juga di alam nyata. Jadi alam rahim itu yang pertama kita berada adalah di antara alam gaib dan alam nyata. Itulah alam yang pertama kali kita tempati. Di dalam rahim itu kita menjadi raja. Seperti di dalam surga, ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, tidak perlu kita cari, datang sendiri. Kita perlu makan, kita perlu minum, ya. Kita membutuhkan udara yang cukup, kita membutuhkan oksigen, membutuhkan temperatur yang sedang. Semua tersedia tanpa kita usahakan, tanpa kita cari. Begitu amannya, nyamannya, terlindungnya janin di dalam rahim seorang ibu. Itulah alam pertama yang kita alami, tapi kita tidak tahu. Orang di luar kita semua menyaksikan ada sesosok makhluk di dalam rahim seorang perempuan. Kita berasal semua dari tempat yang sama, kemudian lahirlah kita ke dunia. Dari alam pertama, alam rahim, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu alam dunia. Di alam dunia itu kita sudah melihat ayah kita, melihat ibu kita, melihat kakak adik kita, melihat keluarga besar kita di masa balita dari 0 sampai 5 tahun. Itu kita masih menjadi raja. Apa yang kita inginkan pasti terkabul. Kita lapar, makanan tinggal datang. Kita haus, minuman tinggal datang. Cukup nangis aja. Nggak perlu kita bilang saya mau makan, saya mau minum, karena kita belum bisa berbicara. Kalau kita menangis, yang repot siapa? Orang tua kita.
untuk memahami ini anak kenapa nangis, mungkin lapar, mungkin haus, mungkin ngantuk. Jadi mereka yang berusaha memahami kita. Itulah kondisi kita ketika kita berusia 5 tahun kita menjadi. Nah, ini hubungannya nanti dengan kita ketika tua, seharusnya juga kita membuat orang tua kita di usia tuanya menjadi raja. Itu periode pertama kehidupan manusia. Sampai usia 5 tahun dinamakan usia balita. Masih di alam nyata kita masuk ke dunia anak-anak. Dunia anak-anak itu dari usia 6 tahun sampai umur 13 tahun. Kita berada di usia anak-anak. Selanjutnya usia remaja antara 14 sampai dengan 18 tahun. Setelah itu kita mulai mengenal dunia ketika kita sudah dewasa, berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak, menjalani kehidupan sampai masa tua. Akhirnya kita telah melewati masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Setelah masa tua itu, semua orang harus mengakhiri hidupnya di alam nyata, masuk ke alam berikutnya, yang disebut dengan alam kubur. Alam bainal ghaibi wasyahadah, alam antara alam gaib dan alam syahadah, itu kita jalani, tapi kita tidak tahu. Alam nyata kita jalani, kita tahu, kita sadar semuanya apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam diri kita. Setelah itu kita masuk ke alam kubur. Alam kubur itu berbeda dengan alam nyata. Kalau ketika lahir kita datang sendiri-sendiri, ke alam kubur juga kita berangkatnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang menyertai kita. Tidak ada ibu kita, tidak ada ayah kita, tidak ada suami kita, tidak ada istri kita, tidak ada anak-anak kita. Betul-betul sendiri seperti ketika kita memasuki alam nyata di dunia. Jadi Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa di dunia ini pasti merasakan kematian. Apa saja yang bernyawa? Manusia bernyawa. Manusia pasti merasakan kematian. Binatang bernyawa. Binatang pasti merasakan kematian. Tumbuh-tumbuhan bernyawa. Tumbuh-tumbuhan merasakan kematian. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa semua yang bernyawa di dunia ini pasti akan merasakan kematian. Ternyata bukan hanya yang bernyawa saja yang merasakan kematian. Seluruh alam yang ada permulaannya juga akan berakhir. Nah, ini antara makhluk hidup dan benda mati. Kalau makhluk hidup ada nyawa, dia ada awalnya, dia ada akhirnya dengan kematian. Benda mati ternyata juga ada awalnya. Bumi ini diciptakan ada awalnya, maka bumi ini juga akan berakhir. Semua yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah itu pencipta. Pencipta manusia, pencipta alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya. Allah pencipta. Selain Allah adalah makhluk, yaitu yang diciptakan. Sesuatu yang ada awal pasti ada akhir. Kalau kita mau ambil contoh, bagaimana sesuatu yang ada awal kemudian ada akhirnya seperti apa? Misalnya kita buat garis lurus. Garis lurus, ini titik awal, ada titik akhirnya. Tapi Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah yang pertama. Allah itu al-awwal. Falaisa lahu, falaisa qablahu syai'. Allah itu yang pertama, tidak ada sebelum Allah.
Tidak ada yang lain sebelum Allah. Bagaimana memahami ini? Allah itu yang pertama dan tidak ada yang lain sebelum Allah. Wal akhiru walaysa ba'dahu syai'. Allah juga yang terakhir. Tidak ada sesuatu sesudah Allah. Bagaimana menggambarkan ini? Kalau makhluk dari ada awal, ada akhir. Jelas seperti garis lurus tadi. Ada awalnya, ada akhirnya. Tapi Allah mengatakan bahwa zatnya adalah yang pertama, tidak ada yang sebelumnya. Dan terakhir, tidak ada yang sesudahnya. Lalu bagaimana menggambarkan sesuatu yang pertama dan terakhir, tapi tidak ada awal dan tidak ada sesudahnya. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Barangkali bisa kita gambarkan itu dalam bentuk garis lingkar barangkali ya. Garis lingkar itu kan pasti ada awal, ada akhir, tapi tidak tahu ada yang sebelumnya atau ada yang sesudahnya. Mungkin dengan akal manusia bisa kita tangkap seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke alam ketiga ya. Alam pertama, bainal ghaibi wasyahadah. Alam pertama antara alam gaib dan alam nyata. Yang kedua di alam nyata, dari balita sampai ajal kita tiba. Kita masuk ke tahap ketiga, alam kubur. Alam kubur itu seperti apa? Ya, tidak ada yang memberikan berita yang datang dari alam kubur ke dunia. Tidak ada yang kembali ke dunia setelah masuk ke alam kubur. Tapi Al-Quran memberikan gambaran-gambaran tentang alam kubur tersebut. Ya. Kalau kita mendengar berita si fulan atau si fulanah meninggal dunia, biasanya kita doakan. Apa doa kita terhadap orang yang meninggal? Allahumma ja'al qabrahu atau qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya bagai taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Janganlah jadikan kuburnya sebagai lubang dari api neraka. Artinya bahwa dalam alam kubur itu ada kehidupan yang menyenangkan, ada kehidupan yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan itu yang seperti taman surga. Yang tidak menyenangkan itu seperti lubang api neraka. Itulah gambaran alam kubur. Kita cuma mendapatkan gambaran alam kubur. Nah, setelah berapa lama kita berada di alam kubur masing-masing? Kalau di dalam rahim ibunda kita, waktunya ditetapkan. 9 bulan 10 hari. Kalau lewat dari 9 bulan 10 hari, biasanya bundanya disesar, dioperasi, supaya bayinya lahir. Kalau kurang dari itu, biasanya tidak sehat, tidak sempurna bayi. Sudah ditetapkan. Alam rahim waktunya 9 bulan 10 hari. Alam nyata, alam dunia berapa lama? Berbeda-beda. Ini ketetapan Allah. Ada mungkin yang cuma 1 hari, 1 menit. Ada yang sampai lebih dari 100 tahun. Tapi rata-rata mungkin 60 tahun. Mayoritas. Sudah ditetapkan oleh Allah masing-masing bagiannya. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang sudah dijatah berapa tahun umurnya. Jadi tidak bisa dipercepat 1 detik pun dan tidak bisa juga ditunda 1 detik pun. Itu kita saksikan. Ada anak kecil yang meninggal, ada bayi yang meninggal, ada yang sudah remaja, ada yang sampai tua, ada yang sampai sangat-sangat tua baru meninggal dunia. Allah tidak tetapkan sama setiap orang. Tapi di dalam rahim ibu tadi sama. Alam dunia berbeda-beda. Masuk ke alam kubur. Berapa lama kita berada di alam kubur? Tidak ada yang tahu. Karena kita berada di alam kubur itu menunggu hari kiamat.
menunggu manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah nanti kita di alam kubur, baru kita menuju alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Alam rahim, alam nyata, alam kubur, itu masih sendiri di alam kubur, baru kita menuju ke alam akhirat. Alam akhirat itu kapan dimulai? Alam akhirat itu dimulai ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama. Ketika sangkakala pertama itu ditiupkan oleh malaikat Israfil dengan bunyi yang memekakkan, menakutkan dan sangat dahsyat, itulah awal hari kiamat. Bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya? Semua dijelaskan oleh Al-Quran. As-sama infatarat. Langit terbelah. As-sama insyaqqat. Langit terpecah-pecah. Robek-robek. Asy-syamsu kuwirat. Matahari seperti digulung. Al-kawakib intasyarat. Planet-planet berjatuhan, bertebaran. An-nujumun kadarat. Bintang-bintang juga berjatuhan, bertebaran. Al-kuburu bu'asirat. Kubur-kubur seperti disemburkan seperti air laut. Al-biharu fujirat. Keadaannya ketika Israfil meniupkan sangkakala pertama, itulah keadaan yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi air laut itu fujirat. Al-biharu fujirat. Air laut menyembur keluar. Terus manusia bagaimana? Di saat matahari digulung, langit terpecah, langit seperti disobek-sobek, matahari digulung, bintang-bintang, planet berjatuhan, bertebaran, laut disemburkan. Al-kuburu bu'asirat. Makhluk yang berada di dalam kubur disemburkan keluar dari bumi. Manusia kalfarashil mabsus. Manusia seperti laron yang bertebangan. Bapak Ibu pernah lihat laron ya? Laron itu kalau udah ngumpul terbangnya nggak karu-karuan. Di laron berterbangan ke sana sini. Al-jibal kal-ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu atau kapas yang ditiup. Yang gunung yang kita lihat kokoh begitu sekarang, nanti setelah sangkakala pertama ditiupkan, gunung-gunung itu seperti bulu atau kapas yang ditiup, berterbangan ke atas. Itulah kondisinya pertama kali sangkakala pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil. Bumi ini hancur. Semua manusia mati. Semua makhluk yang ada di bumi dimanapun itu mati semuanya. Kemudian manusia di dalam kuburnya dibangkitkan. Ya. Pertama, semua hancur. Yang kedua, manusia dan seluruh makhluk mati. Dan yang ketiga, ketika Israfil meniupkan sangkakala yang ketiga, manusia bangkit dari dalam kuburnya. Itulah yang dinamakan dengan Yaumul Ba'as. Hari kebangkitan. Bangkitnya manusia dari alam kuburnya. Dinamakan Yaumul Ba'as. Kalau dari rahim kita lahir sendiri, masuk ke dalam kubur kita juga sendiri, di hari kiamat ketika dibangkitkan dari alam kubur, seluruh manusia berkumpul. Bareng-bareng semuanya. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, umat Muhammad. Itu rame-rame berkumpul semuanya. Setelah dibangkitkan, kemudian qiyamah. Manusia itu berdiri, berangkat. Menuju kemana?
menuju ke padang mahsyar. Tempat berkumpulnya manusia adalah di padang mahsyar pada hari kiamat. Seperti apa itu padang mahsyar? Kita bisa membayangkan nggak ya, padang, kalau padang itu kan lebih luas ya dari lapangan. Kalau lapangan sepak bola kelihatan ujung-ujungnya ya. Kalau padang mungkin lebih luas. Nah, padang Arafah, kalau kita udah sebut padang rumput itu pasti luas. Sekarang kita bayangkan yang akan berkumpul di padang mahsyar itu miliaran manusia. Dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti yang dilahirkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan luas padang mahsyar itu. Padang mahsyar itu katanya bentuknya itu datar. Tidak ada perbukitan, tidak ada pegunungan yang ditumbuhi pohon-pohon, tidak ada lembah, ya, tidak ada sungai, semuanya datar. Nah, disitulah manusia nanti akan berkumpul semuanya. Dan kondisinya sangat panas. Keringat bercucuran. Kondisinya di padang mahsyar. Disitulah nanti kita akan dihisab. Yaumul hisab itu ada di padang mahsyar. Inilah yang akan kita persiapkan untuk menuju yaumul hisab, menuju hari perhitungan. Bapak Ibu, santri-santri yang dirahmati Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah antri. Mungkin kita semua dalam hidup pasti pernah antri. Antri itu kan suatu pekerjaan yang membosankan. Ya, contoh antri ke dokter, rumah sakit. Ya, ke rumah sakit kalau kita terlambat datang, pasien udah banyak. Pasti kita bilang, aduh udah rame banget, antrinya bakal lama banget ini. Udahlah besok aja, nggak usah sekarang. Penyakitnya nggak terlalu berat. Itu antri yang ada tempat duduknya, ya, di dalam ruangan yang enak, istilahnya. Kita tidak sabar untuk menunggu antrian. Mungkin udah ada 30-40 orang di depan kita. Di mana lagi biasanya kita antri? Di bank. Di bank, kalau mau ada urusan ke bank, juga antri. Nah, biasanya juga kalau melihat orang udah penuh gitu, aduh udah penuh sekali, nggak usah sekarang deh, besok aja. Di bank lebih nyaman lagi. Tempat duduknya bagus, AC-nya dingin, ruangannya bagus, kita nggak sabar untuk antri. Di mana lagi kita biasa antri? Kalau gas lagi langka ya, antri beli gas LPG itu bisa sampai 1 kilo misalnya. Kalau tidak terpaksa banget istilahnya, masih ada duit buat beli gas yang nggak pakai antri, pasti kita milih nggak antri. Minyak ketika langka, beras ketika langka, apapun ketika langka, dan kita harus antri, orang-orang yang mampu untuk tidak antri, tidak akan antri. Atau memilih besok aja kalau udah mulai sepi. Tapi di padang mahsyar tidak ada jalan lain. Harus antri untuk kita dihisab. Makanya orang-orang kafir di yaum mahsyar itu nggak sabar, mereka bilang udah hisab aja sekarang biar ketahuan. Bangun masuk neraka deh. Begitu orang kafir. Tapi kalau orang muslim, dia umat Nabi Muhammad SAW, ditunjukkan oleh Al-Quran bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju padang mahsyar itu nanti. Kalau orang kafir atau musyrik, mereka kan tidak percaya dengan hari kiamat ini. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya bagaimana mungkin manusia yang sudah ribuan tahun meninggal, yang dagingnya, tulang belulangnya sudah menjadi tanah dan sudah menyatu dengan bumi, itu akan bisa dibangkitkan lagi. Buat mereka itu mustahil.
buat kita yang berakidah Islam, kita yakin itu pasti terjadi. Karena yang diceritakan Allah dari alam rahim sampai alam kubur kita saksikan. Yang belum kita saksikan yang sesudahnya. Dan kita yakin bahwa yang sesudahnya itu pasti ada. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan, keburukan pasti dibalas dengan keburukan. Maka itu ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Yaumul Ba'as, hari bangkitnya manusia dari dalam kubur, apa kata kaum musyrikin, kata orang kafir, mereka tidak percaya. Dalam surat Yasin disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah berfirman, apakah manusia tidak memperhatikan? Awalam yarol insan, apakah manusia tidak memperhatikan? Anna khalaqnahu min nutfah, kami jadikan manusia itu dari setetes air mani, dari nutfah yang bertemu dengan sel telur. Fa idza huwa khasimun mubin, yang asalnya dari setetes air tiba-tiba membangkang terang-terangan. Ini dalam surat Yasin ini sebenarnya Allah sangat murka kepada orang-orang kafir. Wa daraba lana masalan. Orang-orang kafir itu membuat perumpamaan lagi. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dia lupa dari mana mereka diciptakan. Karena itu mereka bertanya, wa qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur, yang sudah menjadi tanah dan sudah menyatu dengan bumi? Siapa yang mampu menghidupkan itu? Mereka tidak percaya ada yang mampu menghidupkan itu. Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, katakan kepada orang-orang kafir itu, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya dari yang tidak ada menjadi ada. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Zat yang pertama kali menciptakannya dari yang tidak ada menjadi manusia, zat itulah nanti yang akan menghidupkannya kembali setelah manusia keluar dari alam kuburnya. Masih tidak percaya. Diturunkan lagi oleh Allah Al-Quran, ayat-ayat menyangkut tentang bagaimana Allah menghidupkan kembali manusia itu setelah mati. Di dalam surat At-Tariq dijelaskan, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafik. Diulang lagi di sini. Falyanzuril insan. Nanti kita sampai terjemahan kita ke falyanzur. Kalimat itu apa? Falyanzur. Maka hendaklah manusia itu melihat, memperhatikan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Dari apa mereka diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Mereka diciptakan dari air yang memancar. Air yang memancar maksudnya adalah sperma laki-laki. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang-tulang melengkung itu di dada manusia. Taraib, tulang-tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikan manusia yang sudah jadi tulang berulang yang hancur itu, laqadir, pasti mampu. Jadi Allah sudah jelaskan di dalam surat At-Tariq, caranya Allah nanti menghidupkannya seperti itu. Bapak Ibu, santri-santri yang dirahmati Allah, pernah mendengar yang namanya kata-kata sulbi. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga ya. Ada namanya tulang sulbi. Pasti kita semua pernah
mendengar kata-kata tulang sulbi. Sulbun itu dalam kamus, ya, kamus bahasa Arab, nanti bisa dilihat di kamus Mahmud Yunus atau di kamus Al-Munawwir. Sulb itu asyadid al-qawi, adalah sesuatu yang keras dan kuat. Asyadid al-qawi, sesuatu yang keras dan yang kuat. La yataghayyar hajmu wala syaklu, bentuk dan ukurannya tidak berubah-ubah. Itu yang namanya sulb. Kalau kita di dunia ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat benda apa yang paling keras. Ya, yang keras itu biasanya batu. Ada yang lebih keras dari batu, besi. Apa yang keras dari besi? Kita sebut baja. Itulah yang kita tahu yang paling keras di dunia ini bentuknya baja. Baja itu bisa juga melebur kalau dia bekarat. Tapi yang namanya sulb, tulang sulbi itu tidak pernah berubah bentuknya, tidak melebur. Jadi dari tulang sulbi inilah nanti manusia dihidupkan. Seperti kita menyebarkan biji-biji bayam misalnya. Biji tumbuh-tumbuhan. Kita sebarkan di tanah kering, ya. Ketika hujan turun, maka akan bermunculan bibit-bibit itu menjadi bayam. Nah, begitulah Allah menciptakan kembali manusia dari tulang sulbi ini. Ketika sangkakala kedua dibunyikan, manusia itu mati, kemudian dibangkitkan kembali dari tulang sulbi tersebut. Tulang sulbi ini kan tulang belakang, ya, tulang belakang manusia, dan yang paling ujung yang bentuknya lancip itu sudah diuji oleh saintis. Di laboratorium sudah diuji, dicoba dibakar dengan temperatur yang paling panas, tidak cair. Dicoba dipukul dengan benda yang paling berat, tidak hancur. Dan dicoba dilarutkan dalam larutan kimia, juga tidak larut. Jadi inilah sebenarnya identitas manusia itu nanti di hari kiamat. Kembali kita seperti kita di dunia dan berkumpul di padang mahsyar. Kita tadi sudah punya gambaran tentang padang mahsyar, ya. Di padang mahsyar itu kita akan diaudit. Kalau keuangan kan diaudit, dihitung. Apa yang dihitung? Yang dihitung harta. Dari mana kita dapatkan, untuk apa kita belanjakan. Yang kedua apa? Perbuatan kita, amal kita. Apakah kita sudah mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib-wajib, yang sunat-sunat, atau sebaliknya kita malah menentang yang diperintahkan oleh Allah. Bukan cuma harta dan amal yang dihisap. Ini yang fokus pelajaran kita hari ini, tausiah kita hari ini. Yang dihisap bukan hanya harta dan amal, tapi juga seluruh anggota tubuh kita bakal dihisap. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi nanti di akhirat telinga punya tanggung jawab, mata punya tanggung jawab, dan hati punya tanggung jawab. Telinga kita ini jangan asal-asalan ya Bapak Ibu, mendengarkan berita-berita yang tidak baik, apalagi kemudian menyebarkan. Mata kita ini jangan asal-asalan, jangan dianggap enteng melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan juga membawa orang-orang untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu semua nanti akan kita pertanggungjawabkan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua kita akan melihat apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Dan yang ketiga, selain mata dan telinga, yaitu hati, fuad. Karena hati, seperti kita sampaikan kemarin, adalah raja yang memerintahkan seluruh anggota badan
untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Pada hari itu siapa yang jadi saksi? Mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Semua diberitakan apa yang akan terjadi itu. Jangan kita anggap enteng. Kita membaca Al-Quran, renungkan itu. Lidah dikunci, yang bersaksi ya kaki, yang berbicara tangan. Semua dimintakan pertanggungjawaban. Betapa beratnya pertanggungjawaban itu. Itulah hari yang paling sulit nanti di akhirat, hari di mana kita dihisap, kita diaudit, kita dihitung amal perbuatan kita. Karena itu suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa selesai sholat doanya Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku nanti di hari kiamat, hisab yang yasir, hisab yang gampang." Ini ditulis ibu bapak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Persiapan untuk menuju yaumul hisab. Aisyah bertanya lagi, bagaimana hisab yang yasir, hisab yang mudah? Sedangkan kita banyak dosa, banyak buat salah. Bagaimana bisa dihisab dengan yang yasir? Rasulullah menerangkan, hisab yang yasir itu istilah zaman kita ini sekarang, katakanlah kita berjalan mau naik motor. Kelupaan bawa SIM. SIM di atas meja. Sampai di jalan, di stop oleh polisi lalu lintas. Nggak boleh jalan, ini melanggar peraturan. Mana SIM-nya? Kita katakan, waduh tadi saya lupa SIM-nya di atas meja, karena anak merengek-rengek, saya udah harus berangkat, kelupaan bawa SIM-nya. Apa kata polisi? Ya udah lewat. Makanya ada yang dilewatkan. Itu yang namanya hisab yasir. Ya, perhitungan. Kita banyak nih kesalahan, kita banyak dosa kita. Padahal kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, supaya dosa-dosa kita yang kecil-kecil itu bisa dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya, jadi kenapa itu doa Rasulullah selesai sholat ini jarang ya kita ucapkan. Ini jarang kita sosialisasikan doa ini untuk persiapan kita menuju akhirat kelak. Jadi selain itu kita ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ini juga harus kita perhatikan ayat ini. Bagaimana supaya timbangan amalan kita itu lebih berat daripada timbangan dosa? Gimana caranya? Banyak amalan yang kita lakukan, tapi banyak waktu kita yang terbuang. Ada amalan yang paling ringan, yang timbangannya berat. Ini perlu banget kita ketahui. Rasulullah bersabda, kalimatan khafifatan alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada dua kalimat yang enteng diucapkan di lidah, ringan diucapkan di lidah, saqilatan fil mizan, berat dalam timbangan. Kita kan kepengen timbangan amal yang berat kan? Ini dua kalimat yang ringan diucapkan ini, timbangan kebaikannya berat. Habibatan ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi dalam kesendirian kita, dalam kekosongan kita, banyak-banyaklah membaca Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi kalau kita dalam kesendirian, sedang tidak melakukan apa-apa, nggak usah telepon teman. Gunakan waktu kita untuk menambah timbangan kita, supaya timbangan kebaikan kita menjadi berat.
Ya, itu di antara persiapan kita dua itu. Ada satu ayat yang mau saya sampaikan. Ini dalam surat Al-Insyiqaq itu tadi. Ya, ini yang timbangan kebaikannya banyak kan, mansakulat mawazinuhu, di mana fahuwa fi syatir radiyah. Dia berada di dalam kehidupan yang nyaman. Waman khaffat mawazinuhu, yang timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di dalam neraka. Nah, dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan waman utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasibu hisaban yasira. Orang yang timbangannya berat itu tadi akan menerima kitabnya dari tangan kanan. Karena dia faman utiya kitabahu biyaminih, dia menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang itu yang mendapat hisab yang yasir, hisab yang mudah. Man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali dikumpulkan dengan keluarganya dalam keadaan bergembira, bersukaria. Wa man utiya kitabahu wara'a zahrih, barang siapa yang menerima kitabnya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura. Ya Allah, dia akan berteriak-teriak, celakalah aku, celakalah aku. Wa yas'a sa'ira, wa yasla sa'ira. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu yang dihormati Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua menyadari apa-apa yang seharusnya kita persiapkan agar waktu-waktu kita yang terluang bisa kita isi dengan amalan-amalan yang memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Salah satu kuncinya, ada kuncinya ya. Bagi ibu-ibu yang udah umroh, yang sudah haji, pernah kan minta hisab yasir? Di waktu umroh, waktu haji ini Ibu Rina, pernah minta hisab yang yasir waktu haji atau waktu umroh? Iya. Ya Ustazah. Ya kan? Ya. Jadi kita ketika umroh itu ada tempat khusus untuk minta hisab yang yasir. Kapan? Ketika kita sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah kembali ke Safa 7 kali bolak-balik itu, di antara itu ada 2 pilar hijau. Ya, ada 2 pilar hijau, kita disunatkan berlari-lari kecil. Apa yang kita ucapkan antara 2 pilar hijau itu? Rabbil fir warham wa'fu wa takarram. Allah ampunilah, Rabbighfir, Allah ampunilah, warham, kasihanilah, wa'fu, maafkanlah, wa takarram, muliakanlah. Apalagi sesudah itu, wa tajawaz amma ta'lam. Itu doanya di situ. Wa tajawaz amma ta'lam. Lewatin, tolong dilewatin apa-apa yang engkau ketahui tentang dosa saya, tentang kesalahan saya, supaya hisab saya tuh nanti gampang di akhir. Itu adanya ketika kita sa'i antara Safa dan Marwah, di antara 2 pilar hijau itu. Jangan lewatkan doa-doa di situ. Wa tajawaz amma ta'lam, innaka ta'lamu ma la na'lam, innaka antallah al-azzul akbar. Jadi ada 3. Ya. Beratkan timbangan kebaikan kita ya, dengan kita banyak berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasir. Yang kedua, isi waktu kita dengan apa? Subhanallah wa bihamdihi. Yang ketiga apa? Kuncinya nih bagi yang kesempatan berlari-lari kecil di Safa dan Marwah. Wa tajawaz amma ta'lam. Ya Allah, lewatin yang kau ketahui tentang kesalahan dan dosa saya. Insya Allah hisabnya yasir, gampang, tidak merasakan yang dirasakan oleh kaum kufar, langsung menuju tahap-tahapan sebelumnya. Itulah kira-kira tausiah kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan khususnya buat saya sendiri dan juga Bapak Ibu semua, santri-santri yang hadir pada sore hari ini, maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan
diberikan rahmat oleh Allah dan dimudahkan hisabnya di padang mahsyar. Amin ya Rabb. Amin, amin. Kurangnya saya mohon Ya maaf. Rabbal Alamin. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya. Kita langsung tutup kajian ini ya Ustazah ya. Halo, iya Bu Rina. Ada pengumuman lagi dari Ustazah atau apa? Tidak ada. Oh iya, mungkin kita kembali tadi mungkin ada yang hadirnya belakangan atau terlambat hadir tadi setelah pengumuman dari Ibu Diana, kita sudah punya tim Samba. Samba itu tingkatan dari setiap anak Muslim bisa bahasa Arab. Insya Allah kita akan mulai pelajaran ini secara Zoom juga di bulan September. Tepatnya pada tanggal 7 September, saya mengulangi pengumuman dari Ibu Diana tadi. 7 September pada hari yang sama, hari belajar Azhariyah, yaitu sesudah maghrib. Kita harapkan anak-anak sesudah maghrib bisa mengikuti karena mereka kan biasanya sudah ada di rumah masing-masing. Jadi setelah pelajaran Azhariyah, kita sholat maghrib, kemudian anak-anak masuk untuk mengikuti pelajaran Samba. Nah, untuk ini Ananda Afifa sudah menyiapkan untuk pendaftaran dan juga buku kita sudah ada. Kalau buku Samba sudah ada, cepat-cepat beli buku Samba karena untuk mengikuti pelajaran ini harus ada bukunya karena memang bukunya sudah disiapkan. Jadi cepat-cepat beli bukunya mumpung masih diskon. Nah, ya, karena nanti diskonnya akan berakhir. Jadi mumpung masih diskon, silakan yang mau mengikut sertakan anak, cucu, ponakan, tetangga, segera beli bukunya, hubungi Bu Lastri untuk buku. Ya, untuk pendaftaran dengan Ananda, Afifa, dan juga Bunda Diana. Ya. Bisa langsung Kemudian sekarang ya Ustazah. sekarang boleh Ya. yang mau bertanya nih tentang Samba dulu ya. Ya, Tentang boleh Samba, mendaftarkan cucu boleh ya. Sebentar Ibu ya, yang berbicara raise hand dulu, nanti Bu Rina yang nunjuk. Saya kasih Iya. informasi secara umum. Buku Samba itu kalaupun dibeli kalau tidak mengikuti Ustazah dibuka dulu Ustazah, barusan saya matikan semua. Di unmute dulu Ustazah, barusan saya unmute semua. baik. Sudah. Nah, di mute dulu ya Pak Marwan ya. Saya pengumuman dulu tentang Samba. Ini pertanyaan tentang Samba dulu ya supaya clear Samba itu apa, mau bagaimana ya. Jadi Samba ini kan harapan kita dari pelajaran Samba ini anak-anak itu mampu berbicara secara spontanitas, berani dan lancar dan benar. Karena itu untuk periode perdana saya yang langsung ngajar. Karena nanti sesudahnya kalau dia berkembang ada kelas-kelas lagi, saya nggak mungkin ngajar semua, saya cuma bisa ngajar satu kelas. Jadi insya Allah untuk periode perdana ini saya yang akan langsung ngajar anak-anak. Nah untuk itu kita di sini sudah juga membuka pendaftaran untuk umroh. Ya. Ini ada rencana juga yang mau membawa anak-anak. Kalau nanti ada yang mau bawa anak-anak, welcome banget. Kenapa? Karena kita udah buka kelas Samba. Umroh kita masih bulan November. Kita sudah buka dari bulan September, Oktober, masih berapa bulan. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa kita praktekkan ngomong dengan orang Mesir. Itu harapan kita mencoba menyiapkan itu untuk kalau ada nanti anak-anak Samba yang ikut umroh bareng kita. Karena kita umroh ini Mesir untuk napaktilas pendidikan Islam di Al-Azhar. Bagaimana itu pendidikan yang sampai 1000 tahun, ya umur pendidikan di Al-Azhar itu lebih dari 1000 tahun. Dan yang belajar di Al-Azhar tidak satupun yang membayar. Sekolahnya gratis mulai dari TK sampai S3. Yang belajar di situ ribuan orang yang datang dari seluruh negara Islam. Nah, semuanya gratis.
belajarnya gratis, asramanya gratis, dan dikasih beasiswa. Ya. Kemudian Al-Azhar ini dikelola dari TK sampai dengan S3. Al-Azhar ini suatu lembaga yang sudah punya kekuatan keuangan yang luar biasa. Pak Marwan di mute lagi tuh, masih ada suara yang mengganggu. Ini tentang Al-Azhar ya ibu-ibu ya. Al-Azhar ini dikenal dengan menara ilmu Islam, menara ilmu keislaman. Jadi Islam yang dipraktekkan di dunia ini mayoritas datangnya dari Universitas Al-Azhar. Belajarnya di Universitas Al-Azhar. Al-Azhar ini suatu lembaga pendidikan yang sangat kaya. Pada tahun-tahun mungkin baru-baru kita merdeka ya, atau sebelum tahun 60-an, ketika pemerintah Mesir mengalami kendala keuangan, itu ngutang sama Al-Azhar. Begitu kekuatan lembaga ini. Sehingga dia sampai sekarang tetap eksis walaupun sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Jadi kita akan napak tilas bagaimana pendidikan Al-Azhar itu bisa bertahan sampai sekarang, dan juga bisa menampung seluruh mahasiswa dari negara-negara muslim. Itu kira-kira, dan saya mencoba kalau nanti ada anak-anak dan ikut samba, dan kemudian juga ikut umroh, kita akan mencoba untuk mempraktekkan itu langsung dengan orang Arab di Mesir ya. Jadi kira-kira itu informasi tentang buku, dan ada flashcard. Flashcard itu kartu-kartu ya. Kartu itu sangat penting untuk pembelajaran. Ya, metode kita berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang biasanya. Nanti akan kita coba di dalam kelas nanti. Baik, Bu Rina, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Ibu Hadiati, dipersilakan Bu Hadiati. Ya, Assalamualaikum Ustazah, minta maaf saya off kamera ya. Ustazah, saya pernah mendengar ceramah, jika kita bersalah atau berbuat dosa pada Allah dan pada manusia, itu lebih berat kepada manusia karena Allah Maha Pemaaf. Sedangkan pada manusia, ketika yaumil hisab atau yaumil masar, kita harus mencari orang tersebut. Ibu, itu wajahnya bisa dilihatkan Bu dengan Ibu apa ini? Maaf Ustazah, saya kameranya line saya nggak begitu kuat Ustazah. Jadi saya minta maaf untuk offline. Dari mana domisilinya? Dari Jakarta, Ustazah. Oh, Jakarta, bukan dekat dong kalau gitu di sini. Iya, Ustazah. Jadi Ustazah, saya pernah mendengar ceramah bahwa kalau kita berdosa pada manusia, pada yaumil masar atau yaumil hisab, kita akan mencari orang yang kita pernah buat salah itu untuk meminta maaf. Sedangkan pada Allah Maha Pemaaf gitu. Jadi kita lebih berat dosanya kepada manusia daripada kepada Allah. Itu bagaimana tanggapan Ustazah? Yang kedua, kita manusia banyak salah dan lemah iman ya. Bolehkah kita meminta pada Allah untuk masuk surga tanpa hisab, atau mungkinkah tanpa hisab? Ya. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan apa saja yang dapat membantu kita dalam menghadapi yaumul hisab nanti? Ya, yang pertama tentang itu ya, memang ini yang paling berat itu. Saya tadi karena waktunya sangat terbatas nggak sampai menyampaikan itu. Itu sebenarnya penting ya. Kalau kita salah kepada Allah, kita bisa langsung ya, kita nggak perlu ketemu Allah karena Allah aina matakunu ya kan, di mana saja kamu Allah ada di situ. Yang susah kalau kita salah sama manusia, kita harus cari manusianya ada di mana. Nah, karena itu dari ketentuan itu seharusnya kita lebih hati-hati tidak berbuat salah kepada manusia. Karena meminta maafnya kalau di dunia ini nggak sempat meminta maaf, di akhirat itu lebih sulit. Nah, ini kan peringatan buat kita. Ya, kalau kita mungkin ada salah sama Allah, ketinggalan sholat, batal puasa dan lain sebagainya, kita bisa qada, kita bisa minta ampun kepada Allah, dan Allah Ghafurur Rahim. Kepada manusia, hak manusia tidak bisa diwakili oleh siapapun. Nah, ini kita harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita menyakiti orang itu diam, dia nggak membalas.
itu berat buat kita nanti. Betapa berat, yang paling berat itu kan yang dihisap itu nanti kan lisan. Ya kan? Yang paling berat itu lisan. Mungkin menyakiti orang bukan dengan memukul, itu gampang kelihatan. Tapi menyakiti dengan lisan itu berat pertanggungjawabannya. Nah, karena itu ini yang harus menjadi perhatian kita. Hindari sama sekali, cegah diri kita daripada menyakiti orang lain, baik dengan lisan ataupun dengan body language, dengan bahasa tubuh aja kita bisa mencela orang. Ini peringatan sekali buat kita. Kemudian bolehkah kita meminta berdoa supaya kita tidak dihisap? Ya boleh sekali. Allah uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepadaku, berdoa kepadaku. Allah bilang astajib lakum. Saya kabulkan. Tentu Allah punya kriteria dong. Yang tidak dihisap. Al-mubashirina bil jannah. Asyarul mubashirina bil jannah. 10 orang yang sudah diberikan kabar gembira bahwa mereka langsung masuk surga, itu pasti tidak ada hisapnya mereka. Yang makhluk biasa, manusia biasa. Boleh, kita boleh berdoa seperti itu. Ya, dan Allah menyuruh kita jangan kurang-kurang berdoa. Suruh berdoa yang banyak-banyak. Itu Bu ya pertanyaannya. Sudah terjawab? Ya. Yang kedua ini dari Bunda Pit juga, resen Bunda Ustazah. Silakan. Bunda Pit dipersilakan. Terima kasih. Ustazah, ini kembali ke Samba. Anak-anak mulai umur berapa bisa mengikuti kelas ini? Sebenarnya kelas kita adakan untuk anak usia SD ya. Usia SD. Usia SD. Terima kasih. Usia SD karena emang kita harus membatasi nih usia supaya jangan ada yang ketinggalan gitu ya. Yang TK tentu nanti programnya sendiri, ada kelas yang mau mencoba, nanti kita mungkin offline ini di Masjid Ittihad. Apakah nanti di Masjid Ittihad kita bisa offline dengan TK atau nanti di sekolah tertentu ada yang mau pakai program Samba ini. Jadi untuk di Zoom kita coba untuk usia SD dulu. Terima kasih. Jadi yang dari luar juga boleh ikut. Cuma nih waktunya gimana kira-kira Bung David? Kalau untuk yang di benua lain ini kita mengambilnya di Indonesia karena anak-anak pulang sekolah itu kan sampai sore itu mungkin masih ada di luar gitu. Kalau sesudah maghrib kemungkinan mereka udah ada di rumah semua gitu. Pak anak SD kan nggak bisa jalan sendiri. Kalau udah remaja bisa keluar. Tapi kalau anak SD kalau orang tuanya nggak keluar biasanya ada di rumah itu. Jadi kita ikutnya ke waktu Indonesia. Kira-kira ya, patokannya di luar. Ya, sama dengan saya patokannya waktu Indonesia. Kebetulan jam 5 pagi di Florida. Jadi itu cocok sekali bagi saya. Oh, bisa ya? Alhamdulillah. Bisa, ya. Jadi saya pikir yang di luar nih nggak bisa ikut gitu. Karena waktunya kalau di sini misalkan jam berapa kita mulai? Maghrib. Kata maghrib jam 6.30 misalkan. 30. Ya tergantung harinya. Nanti hari apa? Kalau weekend, mungkin mereka bisa. Karena itu pagi weekend itu. Ya. Sabtu. Oh gitu ya. Sabtu. Nah, tolong dipertimbangkan Bu Rina. Iya, ini kita baru memasukkan nih dari teman-teman yang mau bergabung di Samba, yang waktunya berbeda dengan Jakarta. Silakan kasih masukan ya. Ibu Rina, Ibu Diana, Ananda Afifah, tolong dicatat ini mengenai waktu, mengenai hari ya. Bu David supaya hari Sabtu aja. Ini rencananya kan hari Selasa ini. Ya, Sabtu. Kita mau mencoba 1 kali seminggu dulu. Jadi Sabtu aja. Ya, memang kita Dan di Eropa itu antara 6 atau 7 jam beda. Jadi masih siang antara lohor dan asar di Eropa. Berarti untuk di Eropa nggak ada masalah ya? Enggak ada masalah, siang itu. Ya. Enggak, masalahnya juga dengan jam sekolah. Berarti hari libur. Oke. Kalau hari Sabtu, kalau hari Sabtu atau Minggu. Berarti ini udah sepakati nih Bu Rina, harinya hari libur berarti Sabtu ya. Berarti Sabtu aja. Mana tahu ya, karena saya ingat sekarang ada anggota organisasi PKLN saya yang di Paris, Bundo Deni, itu juga di Minang Diaspora. Dia tanya untuk anak-anak yang di Perancis. Nanti biar saya sampaikan karena ya beliau minta murid-murid
Minang yang lagi di Al-Azhar kalau bisa memberi pelajaran. Sampai sekarang belum di follow up. Nah, kebetulan Samba muncul. Ini Alhamdulillah. Ya, kemungkinan Samba bisa. muncul dan langsung yang ngajar langsung penemu metodenya. Ya. Iya. Jangan bersambut ya Bunda Pit. Periode perdana. Mana tahu yang di Qatar juga bisa ikut nanti karena iya. itu Sri Utami pernah tanya. Itu Bunda waktu baru udah tahun yang lewat. Itu Ustazah Dr. Maliki bawa ini. Nah, sekarang beliau muncul jadi bisa bisa ikut. Yang masalah mungkin yang Australia ya, waktunya lebih dulu. Iya. Jangan mereka udah ngantuk semua di sana. Iya. Kalau Australia banyak orang Indonesia di sana dan banyak anak-anak di mana tahu bisa menjebol Surau Sydney. Nah, tapi mana lihat nanti. Itu tugas Bunda Fit lah yang sebagai pengurus di situ ya. Itu anak-anak. Saya nggak pengurus, cuman banyak berteman dengan adik-adik, kenalan teman adik-adik. Jadi melalui yang di Australia. Nanti saya lihat jam berapa atau kemungkinan. Jadi silakan dikocok-kocok dulu. Ya, dia dipanggil, dihimbau. Ini yang ngajar yang penemu metodenya gitu ya. Iya, langsung. Ini spesial ya untuk kelompok pertama ini spesial sekali. Iya, makanya saya nggak ingin melepaskan kesempatan yang baik ini. Ini sejarah bagi anak-anak ini. Saya belajar dengan ini langsung dengan yang membutuhkan. Oh, insya Allah. Nah, mereka nanti lebih pintar dari kita, ya kan? Jadi prioritas karena yang akan banyak nanti udah terang anak-anak kita yang di Indonesia. Itu prioritas pertama di mana jam yang memungkinkan bagi mereka untuk ikut. Nanti yang di luar saya pelajari jam berapa di Eropa, jam berapa di Australia, dan kita sudah ada juga di Amerika Selatan ini baru 1-2 orang, tapi mana tahu mereka banyak kenalan dengan ibu-ibu orang Indonesia yang punya anak. Ya, jadi Bunda Pit kalau gitu langsung aja ya mengkoordinir itu ya yang luar negeri ya. Saya coba insya Allah. Luar negeri nanti suatu waktu kita pertemukan anak-anak itu. Ya Allah, buat satu lompatan-lompatannya sehingga karena ini juga sebagai bagi saya ini dari kecil karena terisolasi, saya hanya satu-satunya orang Minang di Venice ini, tetapi banyak orang Indonesia. Masjid waktu itu jauh, jadi sebisanya mengajar anak mengaji di rumah, sampai anak saya bicara, Mami, kok diajarin saya begini, tapi Mami sendiri nggak bisa mengajar berbicara bahasa Arab. Jadi ini sesuatu yang dari dulu saya merasa kekurangan sekali meninggalkan negara dan punya anak sendiri. Anak-anak di luar negeri ini kan agresif. Mereka bertanya itu langsung aja. Loh, kita Islam kok nggak bisa bahasa Arab? Mengaji setiap hari baca terjemahan nanti ditipu orang itu macam-macam. Itu dia tantangan buat kita harus memberikan jawaban itu terhadap pertanyaan anak-anak itu. Iya. Jadi insya Allah Bunda Pit di kontak ya teman-teman yang punya anak-anak termasuk yang negara Arab juga nggak bisa bahasa Arab itu Bunda Pit. 30 tahun, 40 tahun mereka di Arab belum tentu pulang ke Indonesia bisa bahasa Arab, bisa kalah sama yang di Amerika nih kalau nanti ikut Samba. Dan juga saya tabikul khairat ya, berlomba-lomba. Juga saya ada madrasah di kampung di Bukit Tinggi, ada madrasah Masjid Ihsan. Saya akan mencoba. Itu adik saya yang sesudah ibu meninggal, adik saya. Mudah-mudahan karena komputer mereka belum masuk, mudah-mudahan bisa mencari dana. Jadi murid-murid di sana bisa belajar. Juga bahasa Arabnya nggak diajarkan di madrasah ini, hanya mengaji dan akhlak, budi keimanan dan fikih itu. Jadi lagi saya ancar-ancar. Mudah-mudahan yang di kampung di desa saya ini bisa juga mereka. Nah ini memang Profit, ini harus bersama-sama kita semua ya membuat gerakan peradaban ini namanya. Ini gerakan peradaban bukan untuk kepentingan pribadi, untuk membangkitkan umat Islam. Akhirnya umat Islam itu menjadi cerdas, mengerti dengan agamanya, mengerti dengan Al-Quran, kemudian akan muncul ide-ide, inovasi-inovasi.
Ya. Nah, dimulai dari Bisa situ. terpancing. Kenapa ulama kita bisa menyusun buku sampai beribu-ribu? Sumbernya itu dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu Iya. berkembang terus dengan perkembangan masa. Nah, kalau anak-anak ini nggak bisa bahasa Arab, bagaimana nih mau mengembangkan apa-apa? Nggak pernah dikembangkan Al-Quran itu. Karena nggak ngerti artinya, cuma bisa bacanya doang. Iya, betul sekali Ustazah. Rina merasakan gini, sangat disayangkan kalau kita pergi berhaji, itu kan manusia muslim dari seluruh dunia ya. Sebetulnya itu muktamar besar gitu, yang kita bisa saling bertukar informasi, saling sharing lah. Tapi karena kendala bahasa, jadi kita akhirnya cuma fokus ke ibadah aja gitu, nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Itu sangat disayangkan sekali. Rina merasakan itu gitu. Betul sekali itu Ibu Rina. Makanya kita mau tembus ini ya, sekat-sekat yang kayak gini, makanya kita nggak formalitas belajar kayak di sekolah, di pesantren yang sudah sekian tahun belajar tapi nggak bisa ngomong istilahnya. Kita belajar satu, langsung kita bisa ngomong dengan apa yang kita pelajari itu. Targetnya seperti itu, lancar, spontanitas, dan tidak ada rasa takut gitu, self confident ya anak-anak dengan dirinya. Kita kan kadang-kadang takut untuk mengucapkan. Ini yang kita mau bina anak-anak. Ya, Juga betul. satu lagi yang saya merasa terpancing sekali dan merasa agak minder juga, karena barusan ini, maaf ibu-ibu, mungkin bapak-bapak tahu ini, itu pemain sepak bola Portugis, Ronaldo, baru dapat kontrak dengan persepak bolaan Saudi Arabia ya, hanya baru 1 season. Sekarang dia udah bisa bahasa Arab. Masya Allah. Anak-anaknya di rumah belajar bahasa Arab. Semua anaknya kecil-kecil. Ada yang preschool, ada yang SD. Jadi saya bilang, wah ini orang Portugis ini. Non-Muslim lagi. Baru beberapa bulan ini. Jadi saya suka sepak bola, jadi saya nonton, maaf. Ya, jadi ini juga. Jadi saya dapat bayangan lagi. Nah, saya lahir di Bukit Tinggi, besar di Bukit Tinggi, tidak bisa ngobrol dengan ustazah dalam bahasa Arab. Malu sendiri. Anak saya juga sering ngetawain. Nah, jadi mudah-mudahan umur saya panjang, bisa mendalami agama dan belajar bahasa Arab. Dan ya, kita coba mencari solusi untuk persoalan kita ya. Ya, istilahnya di sini better late than never. Jadi saya tidak putus asa. Sama kita Bunda juga belajar. Ada yang lain mau bertanya? Terima kasih. Silakan tuh Bu Rina, siapa mau tanya? Ibu Endang. Ibu Endang dulu ya. Masih ada 2 lagi nanti setelah Bu Endang. Ada Bu Eni dan Bu Mulyana. Pak Endang, kayaknya Pak Endang. Pak Endang ya? Oh, oke. Iya, Pak Endang. Ya. Pak Endang. Silakan Pak Endang. Di unmute dulu Pak, mikrofonnya dibuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya itu yang berkaitan dengan bersalah kepada sesama, itu memang berat ya hisabnya nanti. Kita mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Tetapi sebagai manusia kita untuk menghindari salah kepada orang itu agak susah. Karena mungkin dalam pergaulan bisa saja kita tidak merasa bersalah, tetapi orang merasa terzolimi atau tersakiti. Sehingga ini agak sulit kita untuk lepas daripada dosa terhadap sesama ini. Apalagi misalnya kita pernah berdosa kepada orang yang mungkin sudah wafat, mungkin jaraknya berjauhan dengan kita, yang mungkin sulit kita untuk meminta maaf kepada mereka. Oleh karena itu, karena hisabnya begitu besar, mungkin ada solusi Ustaz. Kalau saya pribadi, karena saya takut dengan masalah ini, saya ya udah, Allah itu kan Maha Pengampun. Allah itu punya otoritas untuk mengampuni siapa saja. Karena Allah adalah maha segalanya. Kalau Allah mau mengampuni ya diampuni, walaupun dosanya sebesar apapun, termasuk mungkin kepada makhluk-makhluknya. Karena Allah itu Rahman Rahim, Maha Ghafur,
Oleh karena itu kalau saya untuk merasa supaya agak terhindarlah perasaan takut ini, saya membiasakan kepada Allah itu berdoa, ya Allah, maafkan saya dosa saya dari dosa terhadapmu dan terhadap makhluk-makhlukmu. Jadi makhluk-makhluk itu bisa manusia atau bisa juga para makhluk yang lain seperti binatang yang kita mungkin menginjaknya atau dan sebagainya atau menyakitinya, kita kan tidak tahu. Saya selalu berdoa seperti itu. Terus yang kedua, saya karena kita sudah bersalah kepada orang, maka saya harus memberikan yang baik kepada orang, ke orang yang pernah kita salah itu. Karena kita tidak tahu orangnya siapa-siapa saja, maka saya biasakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang pernah kami dolimi, yang kami tidak tahu, atau yang kami tahu. Barangkali ini agak sedikit ya melegakan hati, karena terus terang saja mungkin sama dengan semuanya, kita berat takut untuk nanti menghadapi hari hisab yang akan datang itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita seperti yang diberikan doa oleh Ustadzah tadi, mendapatkan hisab yang ringan. Amin. Itu yang kita harapannya. Terima kasih Ustadzah sudah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hisab yang ringan. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita Pak, ini kan dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri Pak, ya, saling mengingatkan. Mungkin hari-hari kita nggak terlalu peduli lah dengan hari hisab ya. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian kita hari ini, kita lebih perhatian kepada hari hisab, ya kan? Dengan perhatian kita kepada hari hisab, kemudian kita akan menjaga lisan kita, sikap kita, tindakan kita. Kalau kita jadi pengambil keputusan dalam memutuskan perkara, dalam memutuskan kebijakan, yang paling berat tanggung jawabnya sebenarnya pemimpin ini Pak. Kalau kita sesama individu mungkin tidak terlalu begitu ya. Kemudian innamal a'malu binniyat juga masuk di situ. Selama kita tidak berniat menyakiti orang, ya kan, insya Allah kita nggak kena bebannya. Nah mungkin kalau saya pribadi bersikap biarlah saya disakiti orang, tapi jangan sampai saya menyakiti orang. Itu udah prinsip dalam hidup saya. Tapi akhirnya memang selalu dizalimi orang. Itu resikonya seperti itu. Karena kita tidak mau menyakiti orang, ya kan? Walaupun orang itu udah jahat sama kita, akibatnya kita dizalimi terus sama orang. Tapi itu lebih baik daripada kita menzalimi orang. Itu prinsip saya, ya kan? Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Itu tidak akan termasuk di dalam yang kita pertanggungjawabkan, karena kita juga tidak punya niat. Katakanlah orang tersinggung, tapi kita tidak berniat untuk menyinggung orang itu. Mungkin orangnya sensi misalkan, kita tidak dihisab di situ. Dan gitu. Nah karena itu dengan kita mengingat hari hisab itu, kita akan muhasabah dari hari ke hari. Saya menyakiti orang itu atau tidak tadi. Tapi yang paling berat saya bilang adalah para pengambil keputusan yang menzolimi orang-orang di bawahnya, ya, anggotanya, pengikutnya, umatnya, rakyatnya, itu yang paling berat nanti hisab. Nauzubillah kalau tidak mampu menahan hisab, nanti nggak usah jadi kepala pimpinan yang ngambil keputusan, karena hisab sangat berat. Jadi dunia ini enak, ya, semua fasilitas semua ada di tangan kita, yang keputusan kita yang ambil. Kita zolimi hak-hak orang lain. Astagfirullahaladzim, tidak mampu kita menahannya. Kalau saya prinsip untuk pribadi tidak menyakiti orang, ya, kalau sampai orang tersakiti itu di luar kemampuan kita. Artinya dalam arti kita tidak ada menyakiti orang, tidak ingin menyakiti orang. Kalau orang tersakiti kita insya Allah lepas Pak. Kalau bukan niat kita. Nah, kemudian resiko itu tadi. Kalau kita selalu baik kepada orang, selalu memberi maaf orang, selalu tidak melawan dengan dizalimi orang, akibatnya kita bakal dizalimi terus sama orang. Tapi itu lebih baik, ya. Di dunia kita juga nggak apa-apa, kita masih tetap bisa hidup, tetap bisa jalan. Di akhirat kita lepas. Jadi seperti itu prinsip-prinsip hidup yang harus kita jalankan untuk kita menuju ke alam gaib yang kita pasti temui gitu. Dan kita pasti berada di sana gitu. Dilanjut Bu Rina, Ustaz, satu lagi usul ini tausiah seperti ini barangkali bisa diprogramkan barangkali ya. Karena ini terus terang saja kalau bagi saya ini sangat menyentuh ya, sangat bermanfaat. Sehingga
beberapa kali momen gitu kan ya, ada tausiahnya gitu. Jadi diprogramkan kayak seperti ini aja, kayaknya lebih enak ini. Jadi refresh ini kayaknya gitu. Baik. Akan ditampung Pak videonya. Biar nggak bosan juga ya belajar itu. Ajariah terus. Jadi nggak langsung aja Bapak nih usulan Bapak untuk setiap 2 bulan, setiap 3 bulan misalnya. Usulan Bapak berapa lama? Ya barangkali 2 bulan sekali gitu Bu. Ya, jadi catat. Ya gitu. Mudah-mudahan manfaat ya Pak. Insya Allah sangat bermanfaat Ustazah. Sangat bermanfaat. Silakan selanjutnya Bu Rina. Ya, silakan Bu Eni. Iya, assalamualaikum Bu Ustazah. Saya menanyakan serupa Bapak tadi, kalau kita ini yang telanjur berdosa gitu ya, dulu kalau sekarang nih kita udah tua, udah banyak sabar gitu. Kalau di masa muda itu kan selalu emosional gitu ya Pak Ustazah. Gimana lah kita itu selain doa tadi, apakah doa tadi bisa menghapus dosa kita sama orang, tapi minta tolong sama Allah, apalagi tadi yang seperti Bapak bilang, yang ibu-ibu yang atau bapak orang yang kita sakitin itu udah meninggal gitu Bu. Apakah bisa doa yang seperti tadi? Terus yang kedua, saya belum ada cucu yang bisa ikut. Saya boleh nggak ikut belajar itu tadi Bu, bahasa Arab tadi? Ikut sama anak-anak itu boleh nggak Bu Ustazah? Itu aja. Assalamualaikum. Apa Bu Erni ya? Erni? Iya, Erni Bu. Erni. Mana Bu domisilinya? Di Jakarta Timur Bu. Oh, Jakarta dekat ya. Ya, pertama tentang tadi itu kesalahan terhadap manusia yang tidak bisa dihindari. Tapi yang paling penting kan saya katakan, jangan pernah ada terniat di hati kita untuk menyakiti orang. Masa lalu, masa muda, kita yang paling keren. Orang kan begitu Bu ya. Kalau mau ngomong enaknya aja gitu ya, nyakitin orang. Ya kalau orang yang masih ada kita bisa bersilaturahim Bu. Dengan bersilaturahim aja Bu, kalau 2 muslim bertemu muka ya kan, bersalaman, kan semuanya hapus. Mantap. Berguguran dosanya. Luar biasa Islam indah banget ya gitu ya. Kalau dia udah senyum ke kita senyum ke dia ya kan, bersalaman, ya tasafaha. Kenapa Bu? Yang susahnya itu kalau dia sudah nggak ada lagi. Nah, kalau dia sudah nggak ada lagi ya, tetap Ibu dalam arti melalui Allah dong ya. Tetap Allah bilang kan, udhuni astajib lakum, sampaikanlah permohonan maaf saya kepada dia karena dari hati kecil kita kan Bu ya. Orangnya sudah tidak ada, Ibu banyak-banyak berdoa buat dia, kirim Al-Fatihah sering-sering buat dia. Ya kan? Kan nanti kalau orang yang kita sakiti Bu, ya kan? Dia akan mengambil pahala kita. Ya, simpenan kita bisa bangkrut nanti, al-muflis ya. Nanti ada orang-orang di akhirat yang muflis. Amalnya banyak tapi karena banyak salah sama orang, pahalanya diambilin sama orang-orang. Nah, jadi Ibu banyak-banyak kirim doa sama dia kalau dia sudah meninggal, ya, kirim Al-Fatihah, bacakan surat Yasin. Pasti dia senang dong, Bu. Ya kan? Pasti dia senang, wah saya dikirimin hadiah nih sama teman saya dulu yang nyakitin saya. Insya Allah dimaafkan. Dan juga timbangan Ibu kesalahan dengan dia dan timbangan kebaikannya, ya istilahnya otomatis nanti kan masuk ke dia ya istilahnya. Ya, dengan Ibu berikan kepada dia, dan sudah untuk dia. Artinya bisa kita perbaiki hubungan itu ya dari satu arah, dari kita kepada dia yang sudah meninggal. Insya Allah doa-doa kita kaum muslimin ini kepada sesama kaum muslimin insya Allah diijabah oleh Allah. Kemudian kalau misalnya bersedekah atas nama orang itu juga boleh ya Ustazah? Boleh. Nah itu lebih bagus lagi. Boleh kita bersedekah atas orang tua kita, boleh atas nama siapa saja boleh. Nah itu salah satu jalan ya, sedekah itu menghapuskan banyak kesalahan gitu. Maka sedekah itu memutihkan banyak yang hitam dan yang abu-abu. Nah kita bersihkan diri kita untuk menghadapi yaumul hisab itu. Kemudian Ibu untuk bahasa Arab, ini kan bahasa Arab anak-anak, emang Ibu mau ikut sama anak-anak kayak gitu? Kita kelasnya kelas gembira Bu, kita nggak kelas serius kayak hari ya. Malah senang Bu, jadi hari pertama itu videonya masuk.
Ya welcome, kalau yang mau bergabung silahkan ya kan. Kita kelasnya kelas gembira, kita bukan kelas mikir-mikir kayak Azharia gitu ya. Yang penting kita ngomong spontanitas gitu, nggak punya beban. Itu kelas kita. Silakan kalau yang mau bergabung welcome. Oke, tadi saya udah bilang sama Bu Lastri. Oh iya silakan ya. Bentar Bu Lastri ya. Ya. Bu Rina, ayo 5 menit lagi Bu Rina udah mau maghrib. Terima kasih Bu saja. Makasih Bu Rina. Ya, masih bisa kan Bu itu saja. Masih ada 3 nih yang mau bertanya. Dikit-dikit aja nanya aja, dikit-dikit aja. Kalau mau dapat 3, jangan banyak-banyak. Satu pertanyaan aja. Satu orang satu pertanyaan. Sama aja deh. Oke. Gabung Triana, persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apa kabar Bu Mulyana? Ini udah ketemu muka ya kemarin? Ya, iya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bunda juga sama. Begini Bu Ustadz, yang pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah. Allah telah menakdirkan saya untuk bisa bergabung belajar di sini. Terasa banyak mungkin yang bisa dapat saya sampaikan, mungkin tidak bisa dirinci satu persatu. Yang saya rasakan adalah nikmat, sehingga mau meninggalkan hari Selasa sama hari Sabtu aja rasanya rugi. Untuk diri saya ini rasanya ya. Mungkin yang saya sampaikan di sini sebetulnya sih sama dengan harapan yang disampaikan oleh Pak Endang tadi sebetulnya. Di samping tadi menggali ilmu, misalkan yang kita rutinkan tiap Selasa sama Sabtu tadi, mungkin perlu diselingi juga dengan seperti tausiah yang tadi. Rasanya menyentuh banget, banyak hal-hal mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya dari yang disampaikan Ustadzah, mungkin dengan tema yang berbeda. Itu saja mungkin Bu Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Mulyana, insya Allah kita semakin dipererat persaudaraan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis yang mulia ini, majlis Thalabul Ilmi, sehingga kita mendapatkan rahmat petunjuk dari Allah ya. Saling mengingatkan, saya juga sama Ibu, masih terus harus diingatkan ya, kita sama-sama manusia dan sama-sama kita hendaknya bisa mempersiapkan diri kita menuju tahapan-tahapan itu nanti ya. Kita baru sampai yaumul hisab ya, masih ada tahapan-tahapan berikutnya ya. Baik Ibu, terima kasih atas testimoni yang luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya, masih bisa Bunda itu Ustazah. Iya, dua orang lagi kan, tapi poin ya. Pertanyaan satu aja. Ya saya ya. Terima kasih Ustazah Bu Rina. Doa yang tadi Ustazah, doa di pilar hijau itu kita amalkan kalau di rumah itu, apakah manfaatnya sama apa balasan pahalanya Ustazah. Satu. Kemudian tentang tausiah tadi sangat menarik sekali Ustazah, kita menuju Allah memang itu sangat ini menyiapkan diri kita, apalagi kayak saya dua Ustazah ya. Jadi menambah keimanan kita. Jadi kalau Pak Endang bilangnya sekali 2 bulan. Kalau saya Ustazah sekali sebulan Ustazah. Saja, terima kasih. Salam Wirda ya. Dicatat Ibu Rina. Catat dari Bu Wirda maunya sekali sebulan. Iya Bu Wirda ya. Doa itu sebenarnya secara umum di mana saja boleh berdoa. Ya. Kan tapi Allah ada mengkhususkan waktu-waktu tertentu dan mengkhususkan tempat-tempat tertentu ya kan gitu ya. Contohnya yang paling besar dikhususkan oleh Allah, doa yang mustajab itu di Arafah kan ya. Di Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya, setelah tergelincir matahari. Ada waktunya, ada tempatnya, orang juga khusus. Nah, untuk dimudahkan hisab itu antara 2 pilar tempatnya ya kan. Bukan berarti di luar itu tidak boleh. Tapi karena itu bagi orang yang berkesempatan umroh, jangan lupakan itu, ingat itu adalah perjalanan kita nanti pada mahsyar ya. Datangkan gambaran itu ya. Makanya kita berlari-lari kecil, ibarat kita di padang mahsyar nanti berlari ke sana ke sini, kemana kita akan berlari ya kan. Kalau Allah mudahkan seperti tadi, kelupaan bawa SIM udah lewat aja seperti itu. Nah itu tempat yang khusus buat diijabah, tapi bukan berarti di luar itu tidak diijabah. Ya, begitu ya kira-kira Bu Wirda.
Ini yang tadi masukan-masukan dicatat ya Bu Rina. Silakan satu lagi ya. Bu Prima, silakan Bu Prima. Oh, ada Bu Prima ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Eli sama Bu Rina. Alhamdulillah kajiannya hari ini bagus sekali. Semoga kita bisa menyiapkan bekal kita untuk menghadapi Yaumil Hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat tertarik dengan rencana kegiatan Samba yang mau bikin online. Insya Allah kami akan menyiapkan santri-santri dari rumah tahfiz yang anak-anaknya belajar usia SD dekat rumah kami, dan juga insya Allah yang dari kampungnya Pak Kasmen Bukit Tinggi. Nah, rencananya kapan tuh Bunda? Ini Bu Prima dalam perjalanan ya, Masya Allah dalam perjalanan masih dengar tausiah ya. Iya nih dari Bandung. Luar biasa. Luar biasa dalam perjalanan masih ikut tausiah. Jadi ini kemarin kita sudah mengadakan rapat tim Samba. Kita akan mulai tanggal 7 September, yaitu hari Sabtu 7 September. Untuk itu kita berharap yang mau bergabung silahkan mendaftar, segera mendaftar, karena kita akan mendata usia berapa saja yang akan ikut gitu kan, dan berapa jumlahnya, dan juga untuk supaya segera mendapatkan buku, karena buku kan harus dikirim kalau di daerah dan lain sebagainya, supaya tanggal 7 itu kalau mau ikut sudah bisa siap standby gitu. Jangan kayak Azaria ini memang bukunya yang belum siap ya. Kalau Samba itu bukunya sudah siap gitu. Ya. Insya Allah nih Bunda, kami siapkan Bunda. Terima kasih informasinya. Alhamdulillah. Sekarang kasiran Bunda Eli. Afwan. Terima kasih. Baik, Bun Ustazah, waktu sudah mendekati azan maghrib, mungkin kita tutup aja ya. Sudah cukup ya. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu santri semuanya, seperti biasa kita tutup kajian kita dengan membaca astagfirullah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Bapak semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.